فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Poin ke-12, kemudian sunnahkan membaca doa ketika menyembelih, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Itu kalau kita sendiri. Tapi kalau kita wakilkan, Allahumma taqabbal min fulan, sebutkan namanya. Apa ya? Jadi yang menyembelihkan wakilkan besok, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan. Kalau tukang jagalnya sebutkan min fulan. Jangan disebutkan minni pula kan itu. 4 disembelih, 4 minni katanya. Ya, dari saya semua katanya. Ya. Nah, ini termasuk etika dalam menyembelih hewan kurban. Poin ke-12, kapan mulai waktu menyembelih dan kapan berakhir? Selesai sholat Idul Adha baru boleh menyembelih. Ya, berarti hewan yang disembelih sebelum sholat Idul Adha tidak dianggap hewan kurban, hanya dianggap sembelihan biasa. Kapan berakhir? Hari tasyrik, sebelum maghrib. Malam boleh nggak nyembelih? Boleh, tapi tidak dianjurkan. Di malam-malam hari tasyrik itu boleh menyembelih, tapi tidak dianjurkan. Yang utama itu di waktu duha. Ya, di hari tasyrik itu di waktu-waktu duha, karena sudah kata dari udhiyah tadi. Gitu ya. Yang ke-13, bolehkah bagi mudhohi mengambil bagian dari daging sembelihan? Di sini beliau menjelaskan kurban itu ada dua, ada kurban sunnah, ada kurban nazar atau wajib, ada kurban ta'yin. Ini ternyata unik, saya baru temukan ternyata dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kurban sunnah itu yang sifatnya tatawu, yang biasa. Ya biasa kita kurban selama ini. Itu boleh diambil dagingnya. Artinya sahibul kurban, yang berkurban boleh ambil dagingnya 1/3, 2/3, setengah. Yang nggak boleh semua ya. Semua tak boleh. 2/3 usah diambil, boleh. 1/3 disedekahkan, boleh. Yang tak boleh itu semua, numpang potong aja dia. Itu tak boleh. Tapi ternyata ada nanti sifatnya kurban nazar, kurban ta'yin. Nazar itu artinya dia nazar kurban, itu sifatnya wajib, dia nggak boleh ambil bagian. Dalam mazhab Syafi'i, Pak. Jadi kalau antum kemarin nazar misalnya sakit, kalau saya sembuh saya kurban tahun ini, berarti nggak boleh ambil bagian. Atau ta'yin, ta'yin itu sifatnya menentukan. Antum bawa hewan kurban, ditanya, apa itu? Ini kambing untuk kurban. Antum lafazkan seperti itu, antum nggak boleh ngambil bagian. Nah itu ternyata seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Kira-kira ada yang nggak udah lafazkan seperti itu kemarin? Yang kurban ya? Kalau udah lafazkan seperti itu, atau ada yang nanya, atau antum sebutkan ini kambing ini untuk kurban, itu lafaz seperti itu, ya, itu berarti antum nggak boleh ngambil dagingnya, semuanya harus disedekahkan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tentunya tidak. Memakan sebagian besar, menyedekahkan sebagian kecil, separuh. Memakan 1/3 dari hewan kurban dan mensedekahkan 2/3. Jadi, ini perlu saya ingatkan, dalam hewan kurban tuh harus jangan anggap pukul rata gitu loh. Artinya masing-masing itu harus jelas ketentuannya. Misal kalau ikuti urf, adat, kebiasaan kita masyarakat Indonesia itu ngambilnya berapa? 1/3. Ya udahlah, kita sepakat 1/3. Berarti betul-betul 1/3. Nanti 1 ekor kambing fulan ditimbang keseluruhan daging, tulang, atau mau dicampur terserah, atau dipisah juga terserah. Misalnya kambing dagingnya 9 kilo, berarti 1/3-nya 3 kilo, sisihkan untuk sahibul kurban. Kambing lain gitu juga. Jadi jangan dicampur jadi satu baru diambil 1/3. Paham ya? Lembu pun begitu. Sapi, misalnya dagingnya berapa? 1 ekor. Anggaplah mungkin 90, biar gampang ya hitungannya, 90 kilo. Ya kan? 90 dibagi berapa orang? Atau 70 ekor, 70 kilo. 70 dibagi 7. Kan 7 orang. Berapa berarti? 10, berarti masing-masing 10 kilo baru diambil 1/3-nya. Berapa? 3 kilo atau 3 kilo setengah.
Jadi gitu cara pembagiannya, Pak. Jadi biar nggak timbul apa? Fitnah, gejolak. Kok kayak gitu, kok begini. Ya, atau digabungkan semua, nanti baru dibagikan sepertiga. Ya nggak bisa, bingung antum bagikannya. Jadi harus masing-masing. Ya, harus masing-masing. Karena sahibul kurban ada hak. Nggak boleh antum ngomong, udahlah sedekah, namanya kurban. Nggak boleh. Ya, karena dia juga berhak. Kalau dia mau ngambil ya harus dikasih. Kecuali dia mau ngambil semua tadi baru. Ya. Paham ya? Atau yang ketiga, memakan sepertiga dagingnya, mensedekahkan sepertiga ke fakir miskin, dan menghadiahkan sepertiga ke orang kaya. Jadi kalau ke orang kaya itu bahasanya bukan sedekah tapi apa? Hadiah. Ya, hadiah boleh. Disimpan boleh. Ya. Simpan itu boleh. Kemudian poin ke-14, bolehkah menjual daging hewan kurban atau membayar upah tukang jagal dengan daging sembelihan? Jelas ya, tak haram hukumnya. Panitia jatahnya dari hewan kurban, jangan. Upahnya dari kurban, jangan. Ya, kalau antum panitia di masjid, antum di rumah masing-masing, tolong ini dipertegas. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalnya mau makan daging? Ya mungkin sahibul kurbannya mau ngasih, atau jatah panitianya silakan. Udah jatah kita masak untuk makan sama-sama. Udah silakan. Tapi jangan kemudian antum minta jatah lagi. Paham ya? Nah, makanya yang berkurban itu dilebihkan untuk operasional. Ya. Kasih panitia atau bagaimana terserah. Ya. Misalnya lebihkan 200 atau mau lebihkan berapapun terserah, atau mau lebih mantap gitu kan, 1 ekor kambing khusus untuk panitia, upah panitia untuk dimasak makan panitia. Tapi bukan untuk kurban itu ya, bukan untuk kurban, tapi khusus memang sedekah untuk panitia. Silahkan. Jadi jangan diambil dari daging hewan kurban. Tukang jagalnya juga begitu. Udah ini karena tukang jagal, udah kulitnya, tulangnya, kulitnya untuk dia aja, nggak boleh. Semua itu harus dibagi. Dalam mazhab Syafi'i itu semua harus dibagi. Urusan nanti misalnya kulitnya itu mau sedekahkan, nggak ada yang mau sedekahkan, atau dijual kemudian hasil dari duitnya itu diberikan kepada fakir miskin. Ya, artinya itu nggak boleh dijadikan sebagai upah untuk tukang jagal atau untuk panitia, nggak boleh, Pak. Ya, ini sudah sangat sering kita bahas, insya Allah. Kemudian, apakah benar jika berkurban tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku? Ini tadi udah ya. Apa alasannya? Tadi alasannya kan 2. 1, supaya bentuk solidaritas dengan yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang sedang tahallul. Yang kedua, agar ampunan Allah meliputi semua anggota tubuhnya. Hikmahnya seperti itu. Jadi supaya kita mendapatkan, sohibul kurban itu mendapatkan ampunan. Nomor 16, bolehkah berkurban di tempat lain dengan cara mentransfer uang? Boleh. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh kurban di Indonesia, menyembelihnya di Indonesia, dagingnya dibawa ke luar negeri. Itu yang nggak boleh. Ya. Nah, tapi kalau transfer uang, antum, Ustaz saya mau kurban ke Suriah, mau kurban ke Yaman, mau kurban ke negara-negara miskin. Ya, transfer uang boleh. Ya, itu banyak fatwa ulama, ulama-ulama kontemporer juga sudah banyak menjelaskan itu hukumnya boleh. Yang